Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Satriawan. Saya ingin berbagi sedikit tips bagaimana kita membuat sebuah tampilan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Wordshare Filmora. Ya, kebetulan kalau kita lihat di sini ada Wordshare Filmoranya ya. Ini adalah tips ringan untuk para fasilitator atau widya iswara atau terkait dengan fungsional teknologi pengembangan media belajar. Dengan kondisi pandemik sekarang memungkinkan kita untuk kreatif membuat sesuatu yang bisa ditampilkan sehingga menarik. Karena secara klasikal kita bisa membuat itu melalui PowerPoint, tetapi bagaimana membuat tayangan paparan dengan mengkombinasikan dengan gambar-gambar bergerak bahkan bersuara sehingga menjadi tayangan pembelajaran audiovisual. Ini sangat dibutuhkan ketika kita harus memberikan materi melalui media virtual. Baik, yang pertama-tama dilakukan adalah Anda salah satunya menggunakan aplikasi Filmora yang akan saya berikan gambarannya secara singkat. Anda bisa mendownload aplikasi Filmora, Wordshare Filmora Go, ya, Filmora 9 yang saya pakai. Kalau kita browsing itu sudah sampai Filmora 11 atau 12 begitu, tapi saya sudah terlanjur familiar dengan Filmora 9. Baik. Tampilannya seperti ini setelah diinstal. Jadi ini Filmoranya. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi Filmora 9, Wordshare Filmora 9. Langkah yang pertama tentu sebelumnya Anda harus install dulu aplikasi Filmora 9. Setelah ikonnya muncul di desktop, Anda tinggal klik dan nanti setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Sebelum Anda mengedit foto, gambar, video, slide, dan lain-lain, tentu saja Anda harus siapkan dulu. Misalnya rekaman video Anda ketika menjelaskan materi. Kemudian rekam tayangan presentasi Anda sesuai dengan penjelasan secara audio Anda atau secara audiovisual Anda. Setelah itu, di sini ada beberapa menu ya. Menu yang pertama itu media. Media ini yang akan kita coba kemas ya menjadi sebuah sajian media baik untuk pembelajaran, untuk hiburan dan yang lain-lain termasuk untuk YouTube. Ya. Kemudian di sini ada audio untuk kita men-setting audionya. Kemudian ada titles. Titles ini biasanya terkait dengan pembukaan di judul sebuah tayangan visual. Kemudian ada transisi, hampir sama fungsinya dengan PowerPoint, ya, untuk menampilkan gambar atau video di awal, dia tampilannya seperti apa, apakah membentuk zoom in, zoom out, atau melayang dari kiri, melayang dari kanan, melayang dari atas, dan seterusnya di sini. Kemudian ada efek, ya. Efek ini gambar kita bisa misalnya dalam bentuk bokeh, gambar kita terblur begitu, gambar kita kemudian di tepi-tepinya ada ornamen tertentu dan lain sebagainya, ini bisa dieksplor di sini. Kemudian ada elemen ini untuk semacam emoticon, tanda panah dan lain-lain yang bisa kita klik untuk dipadukan di dalam gambar. Ya, kemudian ini ada untuk membagi ya screen atau layar menjadi beberapa bagian. Oke, setelah itu kita klik untuk media. Di sini pun sudah tersedia media-media yang ada seperti sampel warna nih. Kemudian beberapa sampel video yang mungkin kita bisa kolaborasikan dalam tayangan kita. Berikutnya, setelah kita buka dan kita pelajari setiap menu yang ada, kita klik import. Karena biasanya kita menyimpan file kita baik dalam bentuk video maupun audio
ataupun dalam bentuk rekaman itu di bagian penyimpanan di laptop. Sehingga kita klik import, artinya kita akan memasukkan unsur yang dari luar aplikasi ini ke dalam aplikasi Filmora Go. Di sini tertulis ada import media files, ya bentuknya dalam file media tertentu, atau bisa kita klik untuk import folder. Kalau tadi file misalnya ada 5 file yang tersebar, audio, video, infografis dan lain-lain. Ini kita bisa menggunakan media file. Tapi kalau dia tersimpan sudah dalam satu folder, kita klik import media folder, ya, karena sudah kita siapkan sebelumnya. Baik, kita coba contohkan, ya. Kita buka import media file, tapi dia tidak akan tampil di sini di gambar, ya. Saya akan coba contohkan saja. Ini ada screenshot, nanti kita bisa gunakan. Misalnya dalam pembelajaran ada kasus yang mau kita tayangkan secara virtual, kemudian ada video pembuka, kemudian ada video paparan. Klik open, dia akan masuk di dalam aplikasi, ya. Ini adalah screenshot, artinya hanya gambar saja, tidak bergerak. Ini video, audio visual, ada suara, ada gambar, kemudian di sini ada video juga. Anda bisa juga membuat pembuka itu mengambil dari yang sudah disediakan oleh Filmora. Contoh misalnya kita pilih titles, ini titles, ketiga dari kiri, kita klik. Oke. Kita mau ambil beberapa contoh gambarnya. Kalau yang seperti ini biasanya hanya tulisan saja, sudah ada gambar kitanya yang kita masukkan ke dalam sistem untuk kita proses, ya. Tetapi ada yang full gambarnya, tidak ada unsur kita kecuali unsur memang bawaannya dari Filmora, itu di bawah, bagian bawah. Ini jumlah keseluruhannya sampai 240 model tipe, ya. Kalau kita coba dilihat, nah ini kita ambil contohnya adalah misalnya seperti ini, title dengan warna gelap, ya. Karena belum saya download dulu. Ini masih mendownload, ya. Oke, sudah selesai di download. Kemudian kita arahkan kursor ke gambar yang kita akan coba masukkan dalam sistem. Ini akan muncul tanda plus di tengah yang dilingkari. Kita klik saja tanda plus ini, dia otomatis akan terkirim ke bawah. Ke bawah itu yang di sini. Ini adalah media untuk kita formulasikan mau seperti apa tayangan itu. Oke, kita klik. Dia sudah masuk. Ya. Dia sudah masuk. Kalau kita mau lihat previewnya atau gambar, mungkin kita akan rubah-rubah gambar. Kita coba lihat sementara tayangan awal. Oke. Seperti itu tampilannya. Ini. Ya. Seperti ini. Apakah kita bisa isi ganti tulisannya? Tentu saja. Kita misalnya ganti your titles-nya ini adalah kita klik 2 kali, dia akan muncul di sini untuk edit tulisan. Misalnya saya tulis video saya, ya. Oke, yang ini bisa juga, ya, yang yang warna pink ini kita bisa juga ganti tulisannya, ya. Di sini tertulis hey there, ya, jadi kita bisa rubah misalnya ini adalah video saya, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Ini kita coba stop ke belakang dia akan putar ulang. Tulisannya sudah berubah. Ini adalah video saya. Oke. Kemudian kita melihat ukurannya perlu kita perbesar. Karena ini masih cukup kecil, ada ruang di bagian luar yang cukup luas. Kita tinggal tarik saja ujungnya. Mau kita panjangkan, mau kita tinggikan, atau kita perbesar dengan
rasio ukuran panjang lebarnya sama, ya kita boleh tarik seperti ini. Dan ini tentu akan bergeser dari kata yang kita tuliskan di situ, dan ini harus disusun. Oke, kita kembalikan lagi. Ini ada tanda untuk undo, do dan undo, ya, redo. Oke, kalau sudah cukup puas dengan ini, kita klik OK. Lalu bagaimana menambahkan lagi di langkah berikutnya untuk tayangan videonya? Kita kembalikan lagi ke media. Ini kiri sudut atas, ya, yang tertulis di situ ikonnya media. Kita klik fitur media ini. Ini adalah yang tadi kita simpan dari file penyimpanan di dalam laptop atau dalam desktop, begitu. Kemudian kita pilih ini yang sudah saya siapkan. Anda harus menyiapkan sebelumnya, tapi ini sudah ada. Sebagai contoh saja, ini saya beri nama video prolog. Jadi kita langsung klik ke bawah. Dia diminta resolusinya, ya. Di sini ada dua pilihan resolusinya, 1920 kali 1080. Ini sudah Full HD, ya, dengan 30 fps, atau yang lebih kecil ukurannya 1920 1080, tapi dia hanya 25 fps, bukan 30 fps. Bedanya apa? Kalau kita klik di sini, ketajaman lebih, ya. Kemudian juga akurasinya sama-sama akurat. Hanya di sini hasilnya nanti penyimpanan video akan lebih besar ukurannya ketimbang yang 25 fps. Oke, kita pakai yang 25 fps saja. Ini sudah cukup bagus. Dia sudah berpindah ke bawah. Ini. Durasinya menjadi bertambah, yang tadi hanya 5 detik, sekarang sudah 15 detik. Kita coba lihat lagi, preview lagi. Iya, ini previewnya, dan ini adalah hasilnya. Oke, ini prolog pengantar bahwa kita akan menjelaskan tentang ini. Kemudian kita klik lagi video yang ketiga. Dia posisinya pasti akan di sini, melanjutkan, sehingga durasinya menjadi cukup panjang. Ini durasinya kalau tidak salah hanya 5 menit kurang 10 atau 11 detik. Oke, kita arahkan kursor dan ada tanda panah dilingkari, kita klik. Dia akan turun ke bawah seperti ini, dia masuk. Baru kita bisa atur seberapa audionya yang kita mau perbesar volumenya, ya. Caranya posisikan kursor ini ke batas garis di bawah ini. Ya, kita taruh di tengah. Ini ada gambar tangan, kita tinggal tekan saja mouse kita, kemudian kita angkat. Ini adalah suara aslinya, 000 desibel. Kita bisa angkat ke atas untuk menguatkan suara, atau kita turunkan ke bawah untuk mengecilkan suara. Kita angkat ke atas untuk membesarkan suara. Dan kita balikan dulu dengan nilai 0 tadi, supaya kita bisa membandingkan suara sebelum dinaikkan dan suara setelah kita up, ya. Ya, kita undo saja dulu, ya. Ini adalah posisi di 00. Kita coba dengar suaranya. Yang ini memang belum ada suara, belum tampak suara. Kalau ini rekaman sudah ada suara. Ini kelihatan dari grafik suaranya. Kita akan membahas tentang komunikasi dan relasi sosial bersama saya, Satriawan. Oke, itu adalah suara asli yang kita pindahkan videonya dari tempat penyimpanan di dalam laptop kita. Sekarang kita perbesar suaranya. Nanti coba dibandingkan. Hari ini komunikasi tidak akan Oke, suaranya menjadi lebih besar, ya. Kemudian bagaimana kita mau menambahkan elemen tertentu
Ya, misalnya kita bisa klik ini dan kita bisa pilih di bawahnya. Ini kita klik kedua kanan, dari kanan paling atas ini. Kemudian kita pilih, misalnya kita cari gambar yang ada, yang sudah tersedia ini, misalnya gambar jempol. Nah ini, ya gambar ini. Caranya sama, arahkan kursor, kemudian ada tanda plus, dilingkari, kita klik. Ya, dia sudah ada posisinya di atas, karena ini akan bersusun. Penyimpanan berikutnya ada di atas, di bawah, nanti bertambah. Kalau ada 4 bertumpuk, dia akan muncul 4 bertumpuk. Oke, posisinya kita arahkan 2 sejajar ya, karena rata-rata yang ada di dalam gambar yang disediakan aplikasi itu hanya durasinya 5 detik. Kita tinggal panjangkan dan pendekkan saja ya, berapa lama durasinya untuk tampil, kita arahkan. Kenapa di sini belum muncul? Karena memang posisi garis playernya ini melewati batas yang kita masukkan ini. Kita geser ke belakang. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, ini gambar terlalu besar dan menutupi gambar yang tadi kita masukkan ke aplikasi. Caranya bagaimana? Kita perkecil. Gambar jempol ini kita perkecil ya, karena ini menimpa gambar yang sebelumnya. Kemudian posisinya jangan di sini. Di mana? Kita arahkan kursor ini, kemudian tekan untuk memindahkan. Ya, jangan sampai bergeser. Kita masih menggunakan mouse dari laptop. Kita taruh di sudut kiri. Hanya ini untuk tutorial saja. Oke, posisinya sudah berpindah tanpa menutupi ini. Kita coba lihat hasilnya dengan preview yang ada. Kita play. Baik, untuk 2 gambar yang baru kita masukkan tadi, ini belum bersuara, artinya masih bisu, karena memang yang kita masukkan di sini bukan video, hanya gambar atau foto. Ya, ini foto. Ini video tapi tidak bersuara. Bagaimana kalau kita mau memasukkan suara musik pengantar misalnya, sambil orang lain menonton tayangan kita, tapi dia sambil mendengarkan suara musik. Kita bisa pilih di audio. Ini di sebelah kanan paling kiri atas ada tertulis audio. Kita klik audio. Di sini banyak pilihannya. Yang bawaan aplikasi ya, kecuali yang kita masukkan, dia masuk di sini. Tapi ada yang bawaannya. Ada temanya Young and Bright ya, ada Tender and Sentiment, ada Rock, ada Pop, ada Electronic, ada Sound Effect ya, ada ya, ini My Music ini bisa ambil dari file di dalam penyimpanan laptop kita. Kita pilih saja salah satunya adalah Pop, folk ya, folk, atau elektronik, musik yang menghentak, rock. Ada juga di sini rock. Kita belum tahu seperti apa bunyinya. Kita jangan klik dulu yang lingkar tanda tambah di lingkari ini. Kita cukup di luar lingkaran yang tadi, kita klik 2 kali. Oke, dia langsung muncul di preview. Itu musiknya kalau kita mau masukkan. Kita tidak begitu suka, kita pilih lagi yang lain. Ini yang berikutnya. Kita klik 2 kali. Masih belum pas. Kita ganti lagi dengan The Minesweepers. Oke, ini sepertinya kita boleh pilih, tapi masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Hanya apabila Anda mau upload di YouTube, hati-hati karena setiap lagu yang ada tidak free ya. Ada yang dia mempunyai hak cipta atau license ya. Ini harus diperhatikan. Karena jangan sampai ada unsur bajakan di dalam tayangan kita. Kita coba pilih yang Gogos misalnya.
Oke, ini hanya untuk situasi yang kurang mengentak. Kita pilih yang satu lagi nih, misalnya. Oke, satu lagi terakhir ini, verve. Oke, sementara kita pilih dulu yang ini. Kalau kita sudah merasa ini pas, cocok, kita arahkan kursor, ada tanda plus dan link yang dilingkari, kemudian kita klik. Oke, dia sudah pindah ke bawah, ya. Audionya sudah pindah ke bawah. Coba perhatikan nih tanda panah kursor saya. Oke. Sekarang kita coba tes. Kita stop dulu. Coba kita putar sekarang. Oke, tampilannya Kita sudah akan membahas tentang komunikasi dan relasi sosial bersama. karena berpadu suaranya dengan audio tadi dengan suara audionya video saya, video yang ini. Caranya bagaimana? Kita harus kecilkan suara audionya. Caranya seperti tadi, ya, kursor diarahkan, ada tanggal gambar tangan dan kita turunkan. Tapi otomatis satu lagu ini akan mengecil semua suaranya. Bagaimana caranya? Kalau kita mau bagian ini kita perkeras, bagian ini samar-samar. Ya, caranya begini. Arahkan garis merah ini di bagian yang akan kita potong. Iya, posisinya di sini. Karena ini suara penjelasan tayangan, ya. Ini suara audionya cukup keras. Kita klik tanda yang di garis merah ini, tanda gunting. Kita klik. Oke. Dan ini sudah terpotong, sudah terpisah. Jadi kita akan coba up ini. Volumenya kita besarkan seperti biasa. Arah tangan, mengepal, tarik atas. Oke. Kemudian karena ini mulai penjelasan, suaranya harus tidak lebih besar dari suara penjelasan tayangan ini. Maka kita tarik ke bawah, ya. Kita tarik ke bawah. Oke, samar-samar suaranya kita buat saya biasanya di 16 desibel atau 1091. Nanti kita coba dengarkan saja. Oke, suaranya sekarang bagaimana menimpa suara presentasinya. Kita akan membahas tentang komunikasi dan relasi sosial bersama saya, Satriawan. Kutipan hari ini. Oke, suara penjelasan presentasi cukup jelas dan latar belakang musik terdengar samar. Bagaimana dengan yang kita naikkan volume suaranya, audionya di awal, karena memang ini adalah gambar dan video tidak bersuara, sehingga suara latar ini harus dominan. Kita coba klik. Oke. Kita akan membahas tentang komunikasi dan relasi. Baik. Jadi itu cara dasar untuk memasukkan unsur audio. Anda bisa masukkan unsur musik macam-macam, termasuk musik yang di luar aplikasi ini. Jadi kita tinggal klik My Music, dia masuk ke folder tempat kita menyimpan lagu-lagu di dalam penyimpanan laptop kita. Oke, dan sebelum saya akhiri, karena ini masih ada lanjutan tutorialnya, tapi ini untuk bahan latihan saja. Anda boleh mencoba dengan memasukkan misalnya unsur elemennya, ya. Kalau tadi gambar jempol atau like biasa digunakan para YouTuber, ya, untuk membuat video dan memberikan
icon jempolnya begitu ya. Anda bisa coba dengan tanda panah ya, seperti ini, kemudian tanda menunjuk. Saya akan berikan contoh saja untuk gambar biar sekalian. Oke, kita akan masukkan unsur ini di dalam video. Yang akan kita masukkan ini harus ditandai dengan garis merah ini, pembatas ini ya. Kita mau masukkan di unsur mananya. Misalnya kita mau masukkan di unsur, oke, arah nama kita saja. Oke, di sini. Jadi kita klik yang ini, gambar tanda panah ke atas. Seperti tadi. Ini sudah muncul. Kita geser supaya kita lihat posisi pasnya di mana dia. Oke. Posisinya di sana dan masih cukup besar. Kita bisa perkecil lagi seperti biasa. Kita ambil dari sudut. Oke. Kita mau pasang di mana? Apakah dia menunjuk nama atau dia menunjuk quote of the day-nya? Arahnya masih ke atas. Caranya gimana? Kita ujung ini untuk memutar gambar. Ya. Kita putar gambar, kita klik dulu, jangan dilepas, kita putar. Ya, dia menunjuk ke quote of the day. Dia sudah terpasang di sini. Kemudian durasinya gambar penunjuk ini dari mana ke mana kita bisa geser di sini. Biasanya kita batas akhirnya, karena itu sudah masuk presentasi, dia pas berbatasan dengan tayangan yang kedua ini. Oke, kita coba. Stop dulu. Kita mulai. Iya. Dia sudah muncul tanpa ada. Kita akan membahas tentang komunikasi dan relasi sosial bersama saya, Satriawan. Kutip. Bagaimana kalau kita mau menyisipkan gambar di dalam sini? Sama prosesnya. Kita hanya buka media saja. Misalnya kita mau menambah foto kita, wajah kita. Misalnya kita harus import dulu di sini. Dipilih file di mana kita menyimpan, kita klik, baru open, dia akan masuk di sini. Kemudian kita posisikan gambar kita ada di durasi keberapa, menit keberapa. Ini bisa kita lihat di bagian atas ini, penanda waktu, atau di penanda gambar di sini. Ya. Posisi di mana garis ini berhenti, di situ dia akan bermula untuk masuk sini. Biasanya kalau tampilan-tampilan seperti ini bawaan dari aplikasi hanya 5 detik saja. Ini 5 detik, ini 5 detik. Bagaimana kalau kita mau lebih? Biasanya kalau elemen dibatasi memang hanya 5 detik. Kecuali kalau gambar-gambar yang lain dia bisa tinggal kita tarik ujung sini. Ini harus posisinya harus dalam bentuk seperti ini. Nah, ini. Sambil kita klik, tekan, kita geser. Kalau ini nggak bisa karena memang bawaan aplikasi 5 detik dia, kecuali gambar-gambar yang lain. Oke, saya rasa itu tutorial singkatnya karena butuh waktu dan butuh seri tutorial berikutnya lagi untuk mengeksplorasi menu-menu yang ada di Filmora ini. Sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita masih tetap harus waspada dengan COVID. Ya, salam bahagia, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.